Dan pemirsa, lebih dari 400 jiwa sampai saat ini masih terisolir akibat erupsi gunung api Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, dan 57 jiwa diantaranya berstatus pengungsi. Potensi ancaman berbahaya diperluas hingga 4 kecamatan yang ada di Pulau Siau. Dan untuk mengetahui informasinya lebih lengkap telah tersambung bersama kami dengan Amanda Komali langsung dari Pulau Siau, Sulawesi Utara. Amanda, mengapa wilayah potensi ancaman berbahaya diperluas dan bagaimana sebenarnya kondisi aktivitas gunung api Karangetang per saat ini? Ya, selamat pagi Ajeng dan Egan. Sampai saat ini memang kondisi aktivitas dari gunung api Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro masih tinggi. Sehingga pada saat kunjungan Bupati dan bersama dengan stakeholder di pos pemantau gunung api pada hari Jumat pagi, ada pembicaraan di dalamnya kemudian dinyatakan bahwa potensi ancaman berbahaya di Pulau Siau ini diperluas ke 4 kecamatan disebabkan dengan tingginya curah hujan yang saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Tingginya curah hujan ini bisa mengakibatkan lahar hujan yang nantinya bisa membawa arus lahar hujan ini ke 4 kecamatan sehingga warga diminta waspada dengan adanya ancaman banjir bandang yang kemungkinan bisa terjadi. Sementara itu juga dengan daleran lava yang terjadi dengan luncuran jarak 3,3 km dari puncak gunung menuju ke pantai Desa Batu Bulan semakin hari semakin bertambah debitnya sehingga diwaspadai akan adanya awan panas dari gunung leleran lava dari ke pantai yang bisa mengancam kehidupan masyarakat di sekitar karena masih ada warga yang di sekitar yang mencoba untuk melihat kondisi leleran lava dari dekat, mengambil gambar, lalu kemudian menjadikan bahwa itu suatu memori bagi mereka, sehingga dari pihak aparat dan petugas sudah melarang area tersebut untuk didatangi oleh warga. Selain itu juga memang masih ada 400-an jiwa yang berada di Desa Batu Bulan yang sampai saat ini masih terisolir karena kondisi jalan dan jembatan yang tertutup dengan leleran lava, lalu kemudian dengan kondisi cuaca yang di wilayah perairan Siau ini masih berangin dan bergelombang tinggi, sehingga sudah memasuki hari kedua kondisi warga yang berada di Desa Batu Bulan tidak bisa dipantau oleh pemerintah. Namun menurut bupati setempat di Desa Batu Bulan ada aparat TNI dan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di sana karena ada seorang juga ibu hamil dalam kondisi 8 bulan mengandung dan di dalamnya juga ada seorang dokter. Masih sampai saat ini belum terevakuasi. Dari pihak BNPB sendiri juga menyatakan cukup beresiko apabila akan melakukan evakuasi dalam kondisi seperti itu mengingat cuaca kemudian medan yang apabila akan melakukan evakuasi cukup berat. Ajeng. Ya Amanda, kabarnya ada sejumlah warga yang masih terisolir. Lantas apa yang akan dilakukan pemerintah? Ya, memang saat ini saya mendapatkan informasi hari ini atau nanti pada tepatnya nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pemerintah maupun aparat dan TNI juga BNPB akan berusaha masuk ke lokasi Desa Batu Bulan yang sampai saat ini masih terisolir. Kalau misalnya cuaca sampai pada siang nanti dalam kondisi baik dan direkomendasikan oleh BMKG, tim ini akan berusaha untuk masuk menggunakan kapal Basarnas dan kapal speedboat yang sudah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut untuk bisa masuk ke lokasi yang ada di Desa Batu Bulan, membawa bantuan berupa stok makanan, begitu juga dengan masker yang sudah disiapkan. Meski demikian memang sebelumnya pemerintah sudah membawa makanan, persediaan makanan yang dinyatakan cukup sampai 15 hari ke depan. Meskipun itu memang untuk 57 warga yang sudah dinyatakan pengungsi,
namun ada 400-an warga juga yang kini sudah terisolir. Namun keterangan dari BNPB sendiri bahwa kondisi warga yang berada di desa Batu Bulan dan sebagian juga di desa Kawahang ini masih dalam kondisi sehat, sehingga stok persediaan makanan mereka masih bisa bertahan. Demikian juga dengan ketahanan pangan masyarakat setempat yang biasa dengan mengkonsumsi makanan berupa ubi dan sagu masih tersedia di lokasi Desa Batu Bulan, Kecamatan Siau Barat Utara. Ajeng. Baik, Amanda Komaling, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.